Dialah pemimpin, itulah saya sendiri. Itulah saya sendiri yang masuk di dalam anak ini, yang memberitahukan kalian semua. Kalau kalian tidak mau lari sekarang, ini akan bencana. Nanti sudah terjadi gempa. Baru kau bilang Tuhan Yesus itu tadi ada bilang Tuhan Yesus tolongin. Tadi waktu pria baju orange ini memberitahukan mana sih kalian? Kalian tidak dengar. Nah sekarang ketika gempa sudah terjadi, kalian baru minta tolong. Shalom teman-teman yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dengan Om Jono dalam kata hari ini. Teman-teman, beberapa hari ini sedang viral seorang pria yang memakai baju orange dan juga dia memegang sebuah tas hitam serta sambil menunjukkan selembar kertas kecil yang menyebutkan bahwa dia adalah seorang yang dimasuki atau dirasuki oleh Mikael. Nah, teman-teman, kejadian ini terjadi ketika beberapa hari yang lalu NTT dilanda gempa. Besar sekali teman-teman ya. 7, berapa gitu skala Richter gitu lah. Sampai bangunan-bangunan saya lihat itu video-videonya. Luar biasa bergoyang-goyang seperti menari. Dan tiba-tiba seorang pria ini viral teman-teman. Dan saya percaya bahwa akan ada sesuatu terjadi di NTT sana. Dan saya juga percaya serta yakin bahwa orang yang ada di NTT harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Percaya atau tidak percaya bahwa kejadian yang terjadi di NTT ini ada dalam ketetapan Tuhan ya teman-teman ya. Nah, saya melihat video seorang pria ini, luar biasa. Dia mengatakan bahwa dia adalah Mikael. Dan saya lihat di dalam Alkitab, siapa itu Mikael? Mikael itu adalah malaikat peperangan. Kita bisa jumpai di dalam Daniel pasal 12 ayat 1 di mana doa orang-orang kudus ketika dinaikkan, lalu ada yang menahannya di atas langit dan yang membuka belenggu-belenggu itu adalah Mikael. Dia berperang melawan penguasa-penguasa itu, lalu doa orang kudus bisa naik sampai ke tahta Allah. Kemudian di dalam Wahyu 12 ayatnya yang ke-7 juga menjelaskan bagaimana terjadi peperangan antara malaikat Mikael dan juga naga. Dan saya percaya bahwa di akhir zaman ini akan ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan buat Indonesia. Kita lihat hari-hari ini Indonesia dalam masa-masa krisis, masa-masa pelatihan dari Tuhan. Dan saya percaya bahwa banyak orang Kristen yang terus berdoa. Oleh sebab itu teman-teman, coba kita lihat dulu ya apa yang terjadi dengan video ini. Bukan Gabriel, tapi malaikat Mikael. Bukan Gabriel. Gabriel adalah malaikat pembawa berita. Kita bisa melihat di dalam Lukas pasal 2, di dalam Matius pasal yang pertama di mana malaikat ini memberitahukan tentang kelahiran Yesus. Dan lihat ini teman-teman. Ini bicara malaikat ya teman-teman ya. Dialah pemimpin, itulah saya sendiri. Itulah saya sendiri yang masuk di dalam anak ini, yang memberitahukan kalian semua. Kalau kalian tidak mau lari sekarang, ini akan bencana. Dia bilang begini, kalian semua kalau tidak mau lari akan ada bencana. Tetapi ada seorang yang memvideo dan dia sepertinya mengejek-ejek ya akan hal ini. Teman-teman, kalau ada berita-berita seperti ini, ada peringatan-peringatan seperti ini, kita harus peka akan hal ini. Berarti Tuhan sedang bekerja di NTT ataupun di kota-kota lain atau di daerah-daerah lain. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri. Untuk bertobat dengan sungguh-sungguh teman-teman ya. Kejadian seperti ini teman-teman malah ditertawain. Aduh sangat disayangkan. Orang ketika mendengar
hal-hal yang seperti ini, justru dia sadar, dia berserah kepada Tuhan, dia harus peka akan suara Tuhan. Dan saya melihat dia ditertawakan teman-temannya, kasihan. Saya sangat sedih ketika melihat ini ya teman-teman ya. Bagaimana tidak, sudah ada peringatan, sudah ada tanda, tetapi orang masih mengeraskan hatinya, malah menyueki, mentertawakan dia. Sangat disayangkan kawan-kawan. Weh, dengar ini, Delton. Dengar nih. Coba lihat nih, orang-orang yang ada di situ tidak memperdulikan dia. Saya khawatir teman-teman, ketika pemberitaan Injil sedang gencar-gencarnya diberitakan, banyak orang yang tidak peka, banyak orang yang tidak meresponi akan perintah, akan berita Injil ini teman-teman. Kita lihat ini orang Kristen, daerah Kristen teman-teman, tetapi menganggap remeh hal-hal seperti itu kawan-kawan ya. Hei, kenapa ini Niko? Coba lihat, dia bilang kenapa ini kok? Seharusnya dia introspeksi diri. Apa yang terjadi? Dia sudah tahu bahwa apa yang dikatakan oleh pria ini adalah didasarkan pada kebenaran. Saya bilang ini adalah kebenaran. Karena tidak ada di dalam kitab-kitab lain yang menjelaskan tentang siapa ini malaikat Mikael. Orang berlaku cuek aja teman-temannya. Kemudian kita lihat, nah ini. Beberapa saat kemudian teman-teman lihat. Nanti sudah terjadi gempa. Baru kau bilang Tuhan Yesus itu tadi ada bilang Tuhan Yesus tolongin. Tadi waktu pria baju orange ini memberitahukan mana sih kalian? Kalian tidak dengar. Nah sekarang ketika gempa sudah terjadi, kalian baru minta tolong. Makanya setiap apa yang terjadi, saudara mau percaya atau tidak, tetap harus peka dengan suara Tuhan. Teman-teman, saya ingat di dalam Alkitab ya. Saya lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Saya bacakan buat setiap saudara ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan saya percaya seorang yang berbaju orange ini dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan, untuk memberitahukan berita keselamatan kepada orang-orang yang ada di NTT. Nah, saya percaya juga bahwa orang-orang yang ada di NTT akan banyak diselamatkan, akan banyak bertobat, dan akan banyak dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Banyak orang-orang NTT sudah Kristen, tapi tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Kadangkala masih percaya kepada arwah-arwah nenek moyang, kadangkala masih percaya kepada peramal-peramal, kadangkala masih percaya kepada orang-orang pintar. Nah, ini yang Tuhan tegur lewat peristiwa gempa yang ada di NTT. Bertobatlah orang-orang yang ada di NTT. Percaya kepada Yesus, engkau selamat. Ya, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, engkau akan terkutuk. Dari berita ini, dari kesaksian seorang pria ini, harusnya mulai saat ini ambil keputusan, ambil komitmen untuk bertobat dan melayani Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. NTT bangkit, NTT semangat. Warga-warga yang ada di sana tetap bersuka cita. Walaupun ada tantangan, masalah, pergumulan, tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Inilah saatnya NTT dipulihkan.
saya melihat konter-konter video tersebut, seorang pria yang berbaju orange ini dari agama-agama lain, terutama saudara sepupu kita, dan dia berkata begini. Tidak bagi saya. Bagi saya ini adalah pernyataan Tuhan kepada warga negara Indonesia, khususnya yang ada di NTT, bahkan seluruh orang Indonesia untuk sadar dan bertobat, percaya kepada Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Dan saya percaya bahwa apa yang sudah terjadi di NTT itu sudah ada dalam ketetapan Tuhan, teman-teman. Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan beberapa hal. Yang pertama, bahwa di akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar di dalam 2 Timotius pasal 3. Kemudian akan ada gempa bumi ya, teman-teman yang kekasih di dalam Tuhan. Saya ingat firman Tuhan di dalam Lukas 21 ayatnya yang ke-25. Saya bacakan buat setiap saudara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Yang terjadi di NTT adalah tsunami, walaupun kecil, tetapi itu adalah sebuah tanda. Itu saja sudah bikin takut orang. Masakan kita nggak percaya sama Tuhan? Iya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ya, Matius 24 ayat 7 bilang seperti ini. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, teman-teman yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah bagian yang harus kita sadari betul-betul bahwa Alkitab saya tidak pernah salah. Itu sebabnya ketika kita mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hati. Kita ada di bagian terakhir akhir zaman. Sekarang bertobat, siapapun Anda harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Hanya di dalam Yesuslah ada jaminan kepastian keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.